pertanyaan-pertanyaan ketika kita melibatkan anak-anak. Kenapa sih nih misalnya kenapa sih Mam harus bikin seperti ini? Nanti siapa pesertanya? Sampai misalnya how much you get berapa banyak uang yang kamu dapat dari kegiatan ini seperti itu Mbak. Dan dari situ gitu ya anak-anak tuh akhirnya berpikir bahwa oh iya it's not all about the money gitu ya. Jadi ini nggak semua soal uang. Tetapi ketika kebahagiaan itu ya bahagia itu salah satu sumber terbesarnya adalah justru ketika kita bisa memberikan apa yang kita miliki bukan harus dengan bentuknya materi gitu ya, tetapi dengan waktu, dengan ilmu, dengan insight, dengan hal-hal yang bisa membuat orang lain menjadi lebih baik dan terbuka wawasannya itu juga bisa menjadi satu alternatif kita untuk memberi kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan sih saya berharap anak-anak juga gitu ya ketika nanti men-set goals untuk masa depannya, mereka juga tidak hanya berpikir untuk dirinya gitu, tetapi bagaimana mereka nantinya bisa memberi kontribusi buat sesama gitu sih Mbak. Oke, keren banget. Siapa nih yang setuju sama Mbak Fajri gitu ya? Gimana ngajarin anak-anak itu nggak cuma ngomong gitu ya, tapi dengan melibatkan mereka, mereka justru belajar sesuatu. Nah, siapa nih yang setuju? Wah, keren. Banyak yang kasih jempol nih. Oke, nah kalau hal ini menjadi, mudah-mudahan ini juga bisa jadi inspirasi Mbak Fajri ya, sehingga keluarga-keluarga yang lain juga sebenarnya bisa melibatkan anak-anaknya, pasangannya. Kalau kita ada satu event, bukan malah kemudian nggak usah gitu ya. Tapi justru mereka terlibat, mereka banyak pertanyaan, itu kesempatan kita untuk memberikan satu value ke mereka. Dan tanpa menyadari ini tertransfer ya. Iya. Jadi tanpa harus kita banyak bicara, betul banget. Jadi mereka melihat sendiri contoh dan dari diskusi gitu ya, dari pertanyaan mereka, maka itu akan terjadi satu ya itu tadi diskusi yang akhirnya bisa menanamkan value buat anak-anak. Keren. Dan menariknya kalau saya lihat nih, Mbak Fajri kayaknya di posisinya saat ini studionya ada di dapur bukan ya? Iya. Iya, Mbak. Oke, keren banget. Jadi ini kayak Mbak Fajri itu mau membawa satu suasana homey. Jangan di sini deh, kalau mau ribut atau di dapur gitu kan. Nah, dan seingat saya gitu ya, dulu tuh Eva waktu mainin Tools Points of View ini, dia memang mainnya pertama kali itu di dapur gitu. Jadi memang Points of View itu bawain suasana yang homey gitu ya buat kita semua. Dan artinya sebenarnya Tools Points of View ini juga bisa kita mainkan untuk keluarga. Dan tentunya bisa membuat keluarga-keluarga ini berdaya, anak-anak juga bisa dapetin insight, dan anak-anak tuh sebenarnya juga bisa ya diajak untuk reflektif ya. Betul Mbak, betul. Iya. Oke, ya baik. Kayaknya nggak perlu nunggu lama nih. Gitu ya. Kita akan langsung gitu ya capcus ke narasumbernya, karena saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini sudah punya kabar gitu ya. Ini gimana sih caranya gitu ya main dengan keluarga, bagaimana ini bisa memberikan impact. Dan saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini nantinya juga bisa menularkan hal ini kepada keluarga-keluarga yang lain. Tapi minimal nantinya bisa diterapkan di keluarga kita masing-masing gitu ya. Gitu. Nah, gimana Mbak Fajri? Silakan. Iya, itu intinya. Itu intinya Mbak. Jadi justru di sini kita nanti akan research ya ke dalam diri kita sendiri. Kita coba memaknai apa yang terjadi di dalam diri kita, dan mudah-mudahan nantinya ini akan membawa satu pencerahan gitu ya yang bisa kita aplikasikan pada keluarga kita, kembali pada keluarga kita masing-masing. Ya, karena keluarga itu sangat berharga. Ya, silakan Mbak Fajri, waktunya untuk Mbak Fajri sepenuhnya. Oke, terima kasih Mbak Mariati. Saya harus mengucapkan banyak terima kasih nih ya kepada Mbak Mar yang sudah mendampingi saya gitu ya kali ini, kepada Mbak Margaret juga yang selalu saya texting gitu ya, ini gimana, ini bagaimana gitu ya. Luar biasa deh responsnya dari Mbak Margaret ini ya, cepat, terus juga sangat suportif gitu ya, dan tentunya juga
teman-teman tribe semua gitu ya dari Point of View Indonesia tuh memang luar biasa deh, pokoknya jempol. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih buat coach saya Mbak Indah juga atas semua bimbingannya tuh. Mbak Indah tuh nggak pelit-pelit jadi coach, jadi ya ampun ya, saya tuh sangat merasa gembira deh, betul-betulnya bisa kenal point of view dari beliau gitu ya. Lalu juga untuk teman-teman semua, ayah bunda gitu ya, yang sudah join di coaching kali ini, mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Mariati bahwa berharap gitu ya, apa yang kita dapatkan dari sesi malam ini bisa kita terapkan dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita nantinya bisa lebih hangat, sehangat suasana dapur ini gitu, Mama. Ya, oke. Boleh di-share slide-nya, Mama? Ya. Terima kasih, Mbak Mariati. Nah, pengalaman saya gitu ya, ayah bunda juga teman-teman semua berpraktek sebagai psikolog. Saya lulus menjadi psikolog itu tahun 2001, berarti sudah hampir 19 tahun. Ya, praktek gitu ya, saya temukan untuk kasus-kasus keluarga, ya kasus-kasus mulai dari anak yang masalah anak, remaja, gitu ya, bahkan ketika seseorang itu beranjak dewasa, ketika kita runut ujung-ujungnya semua, ya baik itu masalah adiksi, gitu ya, masalah emosi, gitu ya, sampai mungkin yang agak berat, gitu ya, mengalami gangguan kejiwaan, itu ada benang merahnya. Dan satu yang saya simpulkan dari apa yang saya dapatkan selama berpraktek selama 19 tahun menjadi seorang psikolog, dan tentunya juga pengalaman saya sendiri berumah tangga selama 20 tahun, akhirnya satu kalimat saja, semua berawal dari keluarga, semua berawal dari rumah. Makanya judul di sini, karena keluarga sangat berharga. Ada seorang penulis dari Austria, penulis lama ya, beliau ini jagoannya menulis novel yang genrenya tentang psikologi, namanya Ibu Mary von Ebner Estenbach. Dia mengatakan dalam satu quotes-nya gitu ya, kalaulah ada surga di dunia, maka itu adalah keluarga yang bahagia. Atau mungkin karena saya tinggal di gurun gitu ya, ada satu hadis dari idola saya, ucapan dari idola saya, beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan ketika kita melihat bagaimana rumah bisa menjadi surga, itu ternyata bukan masalah materi atau bagusnya rumah, ya, mewahnya rumah, terletak di rumah yang elit gitu ya, di daerah elit gitu ya, atau besarnya seperti apa, bukan. Tetapi bagaimana rumah itu ya bisa memberikan kehangatan, kedamaian bagi para penghuninya. Nah, nanti di sini sama-sama ya, teman-teman semua, kita berproses, kita nikmati, kita percayakan proses ini, sehingga bisa menjadi insight yang bagus buat kita semua, terutama juga buat saya, agar kita bisa kembali kepada keluarga dengan insight baru yang lebih memberdayakan. Nah, saat pandemi ini juga sangat terasa ya, teman-teman. Nah, ini ya, materi ini sebenarnya sudah dibawakan oleh para explorer yang luar biasa. Kita sudah melakukannya 2 kali. Ya. Yang pertama di Depok, tanggal 1 Juli lalu. Ini ada 29 explorers. Yuk kita kasih applause dulu ya teman-teman, yuk. Bravo ya, Masya Allah. Ini 29 explorers ini meng-guide gitu ya para peserta, sehingga kalau dilihat insight-nya gitu ya,
dari para peserta itu sampai ya terharu gitu ya, mendapatkan pencerahan baru gitu yang bisa dibawa di keluarganya ya. Ini nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya, ada 29. Yang jelas ini teman-teman dari KPP ya, jadi salut buat teman-teman Explorer yang sudah melakukan di Depok. Dan yang kedua, kita baru saja juga melakukannya kemarin ya untuk daerah di Jakarta Utara. Ini lebih banyak lagi, 30 Explorers, Masya Allah. Jadi kita kasih applause dulu ya. Super deh pokoknya ya, karena memang mengguide ya coaching game ini dengan online gitu, itu penuh dengan proses yang panjang ya teman-teman semua, dan insight-nya juga luar biasa. Buat saya sendiri sebagai fasilitator, ternyata yang saya dapatkan itu justru bukan saya yang banyak memberikan kepada teman-teman peserta gitu ya, justru saya banyak mendapatkan insight ya dari para peserta. Ya, mungkin kalau boleh Mbak Man, ada salah satu fasilitator juga yang kemarin ikut untuk sharing, boleh nggak Mbak Mariati? Boleh, silahkan. Boleh salah satu fasilitator ya. Tapi aja ya untuk kasih supaya bisa sharing apa yang dirasakan selama proses kemarin atau waktu tanggal 1 Juli. Silahkan, kayaknya ada Mbak Ades, boleh Mbak Ades? Ya, silakan Mbak Ades. Ya, Fajri, makasih. Suaraku kedengeran ya? Kedengeran Mbak Ades, terima kasih. Silakan Mbak Ades, gimana Mbak Ades? Insight apa yang Mbak Ades dapatkan selama menjadi fasilitator? Mbak Ades 2 kali ya Mbak Ades? Aku sekali. Oh, sekali. Yang, sekali. Yang kemana ya? Yang di Depok. Yang di Depok. Oh, iya. Gimana Mbak, bisa cerita buat kita? Jadi bener banget tadi yang Fajri bilang bahwa kok kayaknya malah kita ya yang banyak belajar ya. Aku juga seperti ketemu dengan orang-orang, ketemu dengan coaching-nya gitu ya, ketika di dalam ruang itu kok malah saya yang kayaknya mungut-mungutin mutiara yang aku ingat, ini kayaknya berharga banget, ini kayaknya berharga, ini kayaknya berharga. Jadi aku benar-benar dapatin banyak hal gitu ya, sehingga banyak sekali insight yang juga take away-nya banyak. Aku bawa pulang, bahkan buat insight buat keluarga sendiri. Jadi benar-benar kita prosesnya kemarin mengalir, dan reaksi-reaksi yang muncul dari para coach gitu ya, itu luar biasa. Itu suntikan energi banget buat kita. Alhamdulillah banget bisa ikut sesi itu. Terima kasih, point of view. Makasih Mbak Fajri. Iya, terima kasih Mbak Ades. Jadi memang ibarat kayak kita mengutin mutiara, mengutin harta karun ya Mbak Ades ya. Yang selama ini mungkin kita belum pernah terpikir, tapi kita dapatkan itu dari para peserta ya, dari para coach kita. Alhamdulillah. Nah, kalau kemarin kita yang menjadi fasilitator, sekarang kita nikmati diri kita jadi coach ya Mbak Ades ya. Iya, mudah-mudahan begitu juga dengan teman-teman yang lain ya. Oke. Sekarang, saya mau cerita sedikit ya teman-teman tentang sejarah Hari Keluarga Nasional. Nah, di situ gitu ya, ketika kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata kemerdekaan itu bukan langsung membuat negara kita tuh menjadi aman, damai, dan bisa berjalan sesuai sebagaimana mestinya, tidak. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa kita masih terus ya para pejuang ya, bapak-bapak pejuang sebelumnya gitu ya, masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Kita bisa tahu bagaimana misalnya tentara sekutu datang gitu ya, bagaimana Belanda juga masih menginginkan negara kita gitu ya, sehingga misalnya terjadi agresi militer pertama, agresi militer kedua gitu ya, dan juga banyak pertempuran-pertempuran yang terjadi di daerah. Nah, hal ini akhirnya membuat adanya kebijakan wajib militer buat para rakyat Indonesia saat itu, terutama bagi para bapak-bapak dan laki-laki dewasa
agar perjuangan ini bisa terus berjalan ya untuk mempertahankan kemerdekaan. Sehingga akhirnya banyak keluarga yang terpisah karena bapak-bapak itu ikut berjuang ya teman-teman untuk mempertahankan negara kita nih. Sampai akhirnya pada tanggal 22 Juni tahun 1949 itu ada satu kebijakan di mana Belanda ingin menyerahkan kedaulatan secara penuh kepada bangsa kita. Nah ini yang kemudian melatar belakangi terjadinya perjanjian meja bundar yang kita tahu ya di Belanda. Karena ada angin segar itu bahwa negara kita nih Belanda sudah mau menyerahkan kedaulatan gitu ya. Akhirnya bapak-bapak kita yang berjuang saat itu mulailah kembali kepada keluarga masing-masing ya. Tepatnya tanggal 29 Juni 1949. Mulailah para pejuang ya yang berjuang bergerilya ya dimanapun itu berada mulai kembali kepada keluarga masing-masing. Nah, momen inilah yang kemudian menjadi landasan, menjadi dasar dijadikannya Hari Keluarga Nasional. Tapi apakah cukup sampai di situ, teman-teman? Ya, karena apa? Konteks berjuang ini tetap ada. Bukan berhenti ketika Indonesia kemudian mendapatkan kedaulatan secara penuh. Tidak. Kalau kita lihat dari konteks kekinian, ya luar biasa, ya perjuangan itu terus berjalan. Banyak kepala keluarga ya bapak-bapak gitu ya ayah para bunda yang juga terus berjuang ya mencari nafkah bekerja untuk kesejahteraan keluarganya ya bahkan bukan hanya harus pergi pagi pulang malam tetapi juga ada beberapa yang harus terpisah baik hitungan minggu bulan bahkan tahun ya mulai dari yang memang harus berdinas ya dan bahkan ketika saya sendiri mengalami bagaimana para perempuan harus bekerja ya sampai ke luar negeri. Kalau teman-teman pernah dengar bagaimana tenaga kerja Indonesia gitu ya tenaga kerja wanita Indonesia ya dengan segala keperkasaannya gitu ya teman-teman berjuang untuk demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya ya. Juga mungkin para ananda kita yang harus terpisah dengan alasan studi untuk mendapat masa depan yang lebih baik ya. Dan saya sendiri mengalami apalagi saat pandemi ini ya teman-teman kita bisa tahu betapa banyak keluarga yang terpisah. Saya sendiri dengan suami sudah sejak bulan Februari kami belum bisa bertemu. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ada kemudahan kami bisa berkumpul kembali bersama. Ya karena suami saya masih dinas di Doha, saya belum bisa kembali dan suami pun belum bisa kembali ke Jakarta. Nah, perjuangan ini teman-teman sekalian itu ya dimanapun para ayah itu pergi ya para bunda itu berjuang para ananda kita juga belajar ya menjadi satu sarana perjuangan juga gitu ya maka selalu ada tempat untuk kembali yaitu namanya keluarga ya nah karena apa keluarga inilah yang bisa memberikan kehangatan kasih sayang ketenangan, cinta, ya, perlindungan, bahkan juga reproduksi yang bermoral. Tidak ada tempat lain yang lebih baik selain keluarga. Ya. Hingga spirit kembalinya keluarga ini, bersatunya keluarga ini menjadi satu yang harus digaungkan. Kenapa akhirnya pemerintah juga sangat aware dengan hari keluarga ini.
Nah, mudah-mudahan kita juga ya teman-teman bisa mengambil spirit ini, walaupun mungkin kita tetap bersama keluarga ya, teman-teman berada berkumpul bersama keluarga, tetapi spirit untuk kembali, untuk memeluk erat kembali para ananda, untuk bergandengan tangan kembali dengan pasangan demi menata keluarga yang lebih baik tentunya. Jadi kali ini ya tujuan kita yang pertama adalah ya kita nanti bisa mengenali makna rumah, harapan diri kita tentang keluarga, ya pembelajaran apa dari episode kehidupan keluarga yang sudah kita alami, baik sebagai anak, baik kita sebagai istri, sebagai ibu, juga sebagai suami dan sebagai ayah tentunya. Dan mudah-mudahan juga gitu ya kita di sini nanti bisa menemukan mutiara nih dalam keluarga kita, mana yang sudah ada ya kekuatan yang sudah kita miliki dan mana yang masih harus kita kembangkan ya. Begitu juga kita harapkan nantinya dari sini kita akan punya cara bagaimana menuju keluarga yang kita harapkan. Oke. Nah, karena itu supaya coaching kali ini berjalan dengan baik, seperti biasa, teman-teman ya, kita harapkan semuanya hadir utuh, baik fisik kita, pikiran kita, perasaan kita hadirkan di sini semuanya, ya. Lalu kita open video kita supaya kita tadi bisa saling terkoneksi, ya, fokus. Nanti aturan untuk mute, unmute juga akan dibantu oleh Mbak Mariati ya. Ada etika juga kita perhatikan, gitu ya. Reaksi apapun diizinkan di sini, ya. Karena itu saya berharap kita bisa terbuka, ya, lebih terbuka dan kita saling respect, kita sensitif terhadap kebutuhan rekan-rekan yang sama-sama kita belajar di sini, saling menghargai, mendengarkan, kita bersamai, kita tidak memberikan judgment, no expectation, karena kita di sini sama-sama berproses. Ya, kita trust the process, kita enjoy the process, dan kita ambil mutiara-mutiara itu untuk diri kita sehingga kita bisa lebih berdaya nanti di keluarga. Oke. Selanjutnya seperti biasa ya, point of view salah satu momen yang ditunggu-tunggu adalah sesi jeda. Oke, teman-teman, kita ini punya banyak sekali peran ya. Kalau di dalam keluarga, mungkin kita sebagai anak ya, sebagai ibu tadi, sebagai istri, ayah, suami, juga sebagai mantu mungkin ya, sebagai mungkin kalau yang sudah anaknya sudah ada yang menikah, kita punya peran sebagai mertua gitu ya. Mungkin ada yang sudah punya cucu, maka kita berperan sebagai nenek atau kakek ya. Begitu banyak peran ya. Sehingga terkadang kita suka lupa ya untuk menyapa diri kita. Jadi gunakan kesempatan kali ini yuk, kita sapa diri kita berdialog dengan diri kita, tanyakan kabar diri kita ya teman-teman, tanyakan kabar tubuh kita, kalaupun lelah ya, sapa lelah itu ya, sapa kekhawatiran kita gitu ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, biarkan itu semuanya hadir dan biarkan juga itu pergi. Nanti selama pause akan ada musik yang mengiringi ya. Kita sama-sama ya teman-teman, kita katakan kepada diri kita, saya izinkan diri ini untuk rileks.
Mimpi yang paling nyata, harapan yang paling indah adalah bahagianya keluarga. Rumah yang penuh berkah, kehidupan yang mulia adalah bahagianya keluarga. Dalam suka duka setia bersama, mensyukuri, berdoa, ikhlas menerima, saling menguatkan, saling memaafkan, penuh rasa cinta, tulus kasih sayang. Mimpi yang paling nyata, harapan yang paling indah adalah bahagianya keluarga. Rumah yang penuh berkah, kehidupan yang mulia adalah bahagianya keluarga. Dalam suka duka setia bersama, mensyukuri, berdoa, ikhlas menerima, saling menguatkan, saling memaafkan, penuh rasa cinta, tulus kasih sayang. Dalam suka duka setia bersama, mensyukuri, berdoa, ikhlas menerima, saling menguatkan, saling memaafkan, penuh rasa cinta, tulus kasih sayang. Dalam suka duka setia bersama, mensyukuri, berdoa, ikhlas menerima, saling menguatkan, saling memaafkan, penuh rasa cinta, tulus kasih sayang, penuh rasa cinta, tulus kasih sayang. Ya, pelan-pelan boleh teman-teman membuka mata, ya. Bagaimana rasanya teman-teman setelah kita pause? Iya. Ada yang mau sharing? Boleh di kolom chat, boleh. Ya, apa yang terpikir, apa yang mungkin dirasakan, silahkan. Masya Allah, ini dari Ibu Herlina, kangen anakku, gitu ya. Mudah-mudahan dengan sesi pause atau juga ini kita bisa lebih bisa refleksi ya ke dalam diri kita, ya, tentang peran kita juga di dalam keluarga, dan kita juga bisa aware dengan perasaan dan pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita, sehingga itu bisa membuat kita menjadi jauh lebih tenang dan bisa menjadi lebih baik. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing di sini?
boleh raise hand dan di-unmute, silahkan. Boleh Bapak Ibu, silahkan. Siapa nih? Boleh meng-unmute dirinya untuk bisa sharing gitu ya. Iya, betul Mbak. Silahkan. Biar kita lebih terkoneksi ya Mbak Mariati. Bener juga. Siapa nih? Ada siapa? Saya boleh ikut sharing, Boleh. Silahkan. tapi nggak ada videonya. Nggak Oke ya. apa-apa. Tadi saya sempat memejamkan mata di setengah lagu terakhir. Waktu awal saya coba mengamati dengan buka mata, saya hanya mendengar semacam musik aja yang mengalun. Tapi setelah saya pejamkan mata, saya baru meresapi gitu bahwa saya pun sebagai orang tua, artinya gini, di awal kan saya memang sudah bilang, kita sepaham Mbak, bahwa semuanya itu berawal dari keluarga, dan alhamdulillah saya sudah menerapkan itu di keluarga. Tapi saya tetap manusia biasa, tetap ada emosi, sepintar-pintarnya kita sebagai seorang coach atau ibu atau siapapun, rajin belajar parenting, gitu. Ada saat-saat di mana kita tetap keluar tanduknya ya, kita tetap keluar dari jalurnya. Tapi dengan tadi saya mengambil jeda, itu saya memberi ruang kepada diri saya sendiri untuk tetap ada peran saya yang harus saya ambil untuk memulai lebih memperbaiki. Artinya gini, kebetulan di anak saya yang paling besar, kita lagi ada masalah komunikasi sedikit, adalah prinsip-prinsip nilai-nilai keluarga yang beberapa hari lalu dia langgar, dan itu dia tahu komitmennya gitu. Nah, saya pun lagi menata hati ini sekarang untuk bisa berbicara dengan dia lebih terbuka. Loh, kok pas ada topik ini malam ini, pas lagunya ini. Jadi ada tadi kalimat di lagunya, saling memaafkan, saling menerima, saling mencintai. Wah, jadi malam ini saya akan berbicara dengan cinta bersama anak saya, bukan dengan nilai-nilai yang harus ada salah dan benar. Begitu Mbak. Terima kasih. Aduh, luar biasa Mbak Enda, terima kasih sharingnya. Sangat menginspirasi kita semua gitu ya, bahwa ternyata waktu 5 menit kita untuk jeda, untuk pause, itu bisa memberikan banyak waktu kita untuk berefleksi ya, untuk time out, sehingga kita bisa aware dengan apa sebenarnya kebutuhan diri kita sendiri, juga mungkin kebutuhan dari tadi kalau dari Bu Enda adalah dari anak-anak kita ya, dari anak-anak. Oke, mungkin satu lagi Mbak Mariati boleh? Boleh, siapa satu lagi? Oke, silakan. Siapa yang mau sharing, teman-teman? Karena di saat kita men-sharingkan, kita juga berarti caring gitu ya. Share is caring. Siapa nih? Oke. Vivo, ini nggak ada ini ya, nggak ada namanya. Vivo 1811. Iya, Bu Dewi dari Serpong, Tangerang Selatan. Oke, Bu Dewi. Gimana Bu Dewi? Alhamdulillah, iya. Kebetulan saya baru pulang dari satu tempat, yaitu Rumah Lawan COVID. Di situ ada satu keluarga yang semuanya menjadi diisolasi ya, diisolasi. Saya melihat awal mereka semuanya down karena memang tidak menyangka dalam kondisi yang sehat walafiat ternyata ada virus positif di tubuhnya. Nah, lama-kelamaan mereka saling menguatkan. Saya waktu itu nggak tahu lagu ini ya. Saya hanya menyampaikan waktu itu saya postnya dengan lagu Keluarga Cemara. Mereka berpelukan, jadi terharu saya melihatnya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah saat ini mungkin semoga hasil swab-nya bisa negatif, hasil swab yang kedua, sehingga mereka bisa pulang. Karena dari emosi yang positif, itu akan menguatkan daya tahan tubuhnya, dan itu membuat antibodinya semakin baik. Mungkin itu saja yang saya sharekan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Oke. Ya, luar biasa Bu Dewi ini ya.
Kalau perasaan Bu Dewi sendiri bagaimana, Bu? Oh iya, saya melihat itu senang sekali karena saya baru pulang, jadi saya nggak bisa mungkin setelah ini saya akan besok pakai waktu. Besok kalau pas ketemu ada konseling lagi karena kita kalau turun ketemu pasien harus pakai hazmat ya, harus pakai APD lengkap dan itu perlu persiapan mental juga karena saya sendiri eh apa namanya, kalau yang seperti ini jadi tersentuh sendiri ya. Saya hanya berdoa semoga saya tetap kuat sehingga imun di tubuh saya meskipun sering bertemu dengan pasien tetap bisa apa namanya, tidak hanyut untuk jadi eee, emosional negatif ke saya gitu ya. Jadi ini harus menguatkan. Begitu pulang lihat anak saya sudah mandi, lihat anak-anak, lihat suami semuanya sehat, itu vitamin luar biasa. Nggak nggak ada duanya ya kalau vitamin keluarga itu ya. Memang semua bermula dari keluarga. Good luck for you. Amin. Terima Ya, Bu kasih. Dewi, semoga terus sehat ya Bu, Amin. sehingga tetap bisa melayani pasien-pasien yang tentunya masih membutuhkan Ibu. Kita doakan semuanya teman-teman ya Oh untuk Bu iya, terima Dewi. kasih, terima kasih. Iya, jadi refleksi juga ya Bu Dewi ya. Iya, betul, 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 betul. Luar biasa gitu teman-teman ya. Ternyata untuk kita mendapatkan rehat, badan kita, pikiran kita, emosi kita, nggak perlu repot-repot. Ya, kita bisa melakukan pause ini, jeda ini sekitar 5 menit, itu sudah banyak sekali sebenarnya ketika kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan mindfulness, maka itu akan bisa memberikan dampak buat diri kita. Iya, amin. Oke. Jadi, Saya izin matiin ya video sedikit ya sebentar ya karena harus bolak-balik oke begitu Bu ya. Dewi, Ya, Bu terima Dewi. kasih. Terima kasih Bu. Iya, Iya, sama-sama. iya. Jadi banyak ya ini juga mungkin ada yang satu pikiran sehingga kita bisa saling terkoneksi ya tadi seperti ada yang komentar dengan Bu Enda gitu ya jadi uh, sepemikiran gitu ya sehingga bisa terkoneksi bahwa apa yang dipikirkan oleh Bu Enda ternyata juga saya pikirkan gitu ya bagaimana proses ya ketika kita memiliki problem dengan anak gitu apa yang kita harus lakukan ternyata dapat insight-nya dalam sesi pause ini luar biasa. Oke, Mbak Mar, kita lanjutkan ya Mbak Mariati. Oke, teman-teman. Tentunya gitu ya kita untuk teman-teman yang mungkin sudah subscribe, kita udah tahu ya apa yang kita lakukan proses ini bersama Point of View. Untuk teman-teman yang belum, saya jelaskan sedikit ya apa itu Point of View. Jadi, ini kalau saya komentar ke coach saya Mbak Indah bahwa Point of View itu alat mati gaya gitu ya, baik buat fasilitator, buat coach, juga buat coaching-nya gitu ya. Karena apa? Tentunya ketika kita berusaha untuk melihat masalah atau melihat satu hal, gitu, kita tuh punya keterbatasan fisik, teman-teman. Ya, pandangan kita aja terbatas. Ketika kita melihat ke depan, ya, kita mungkin hanya bisa melihat sekitar 170 derajat saja. Itu buat perempuan. Dan berdasarkan research neuroscience untuk bapak-bapak jauh lebih terbatas karena bapak-bapak itu kalau memandang tuh lurus gitu ya. Jadi mungkin hanya sekitar paling lebar buat bapak-bapak itu 90 derajat. Makanya kenapa kalau cecarian mencari-cari sesuatu barang gitu ya, pasti ibu-ibu ya perempuan lebih jago ketimbang bapak-bapak atau laki-laki. Karena memang perempuan itu pandangannya lebih lebar. Ya, kalaupun kita perempuan, selebar-lebarnya kita, teman-teman, kita pun hanya bisa mampu memandang itu maksimal 170 derajat saja. Ya, kita tidak bisa melihat sekeliling kita. Kalau kita mau melihat lebih jauh, lebih banyak, maka kita harus bergerak, ya, dengan membalikkan badan, gitu ya, menolehkan kepala kita, ya, bahkan untuk di belakang kita harus memutar badan kita.
sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi di belakang kita. Nah, konsep inilah yang dipakai oleh point of view, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas terhadap sesuatu hal. Ya, di sini selain kita akan melihat dari banyaknya sudut pandang, gitu ya, di sini untuk mengobservasinya teman-teman, ya, ini tidak ada benar atau salah, karena ini masalah sudut pandang, ini tentang sudut pandang kita. Jadi boleh teman-teman mengungkapkan apa saja, ya, apa yang terkoneksi antara diri teman-teman dengan kartu itu silahkan diungkapkan nantinya, ya. Dan kartu ini kayak semacam anchor, ya, jadi anchoring banget deh, ya, bisa membuat kita mengkoneksikan tadi itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, pengalaman kita dengan kartu itu, ya. Apa yang bisa kita lihat, baik itu masalah realitanya yang ada di kartu, detailnya juga, dari warna bisa, dari bayangan bisa, dari cahayanya, dari zooming in dan out-nya, yang blur dengan yang jelas, yang clear juga bisa, gitu ya. Bahkan dari kisah yang mungkin tercetus ketika teman-teman melihat kartu ini, gitu ya. Dari sensasi, dari memori, ya, itu bisa, ya, bisa kita dapatkan sebagai satu cara untuk mengobservasi kartu ini. Jadi teman-teman feel free deh, boleh dari sudut mana saja, ya, memaknai kartu itu dan mengkoneksikannya dengan diri kita, ya. Nanti ada foto, ada kartu yang hanya foto, gitu ya, dalam point of view itu, dan ada juga kartu yang dengan kata, ya. Nah, nanti kita bisa koneksikan, ya, apa yang terjadi pada diri kita, ya, pikiran kita, emosi kita, kisah tadi dengan apapun yang kita lihat dalam foto tersebut, ya. Dan boleh berpendapat apa saja, karena ini adalah masalah sudut pandang, begitu teman-teman, ya. Nah, siap ya semua untuk masuk ke round yang pertama, ya. Let's enjoy the process, trust the process. Oke. Ya, kita masuk yang pertama. Oke, hi, this is my home. Kita kenalkan dulu, kita saling mengenalkan diri ya, teman-teman, ya. Saya minta perkenalkan diri dan keluarga, gitu ya. Sebutkan nama saja, ya, nama panggilan dan profesi yang teman-teman miliki, lalu sebutkan anggota keluarga, ya, dan satu kata yang menggambarkan keunikan keluarga teman-teman. Contohnya saya, ya, dari saya deh, saya kasih contoh. Nama saya Fajri, profesi saya tadi adalah seorang ibu, guru, dan juga seorang psikolog. Nah, anggota keluarga saya, kami keluarga berempat, ya, saya dengan suami, lalu ada anak saya pertama, Dava, 18 tahun, dia adalah individu berkebutuhan khusus, dia individu dengan ASD, Autism Spectrum Disorder, dan anak saya yang kedua, Cica, namanya, 15 tahun, dia kelas 1 SMA. Ya. Satu kata yang menggambarkan keluarga saya itu roller coaster. Seru ya, roller coaster, bukan kayak naik, turun, gitu, landai. Begitulah keluarga saya, ya. Luar biasanya kenapa? Karena memiliki anak berkebutuhan khusus itu kayak naik roller coaster. Ada serunya tuh bikin deg-degan, gitu ya. Agak-agak stres sedikit, but it's okay. Kemudian melandai, gitu ya. Dan kemudian ada tempat yang rata dan itu membuat kita tenang. Gitu. Itu contoh dari saya. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau sharing, perkenalkan diri dan keluarga, tiga orang boleh ya? Silakan. Mungkin sekitar dua peserta ya, Bu Faji. Oke. 2 orang. Oh iya, 2 orang ya. Boleh. Silakan teman-teman
Yang lain boleh sambil tulis di kolom chat, boleh ya. Iya, ada Mbak Indah sudah di kolom chat. Ada Fadil, Iman, my family is my team. Wow, keren Mbak Indah. Iya, teman-teman, ada yang mau sharing? Boleh raise hand dan unmute saja, silahkan. Boleh, siapa nih yang mau muncul? Boleh langsung. Oke, ada siapa nih? Mbak Fajri mungkin ada yang kenal, boleh deh ditunjuk langsung gitu. Jadi supaya ini kan daripada tunggu-tungguan gitu. Oke. Nah, ini ada Mbak Marta. Silakan Mbak Marta. Mana nih Mbak Marta? Atau Mbak Muti deh, Mutiara Khadijah, boleh? Silahkan Kakak Muti. Oke, saya Muti, memiliki seorang suami dan 1 orang anak, usianya masih bulan depan 8 tahun. Satu kata untuk keluarga saya adalah my family is my happiness. Makasih. Terima kasih Kakak Muti. Yang kedua, saya minta seorang ayah, boleh ya? Pak Umar, boleh Pak Umar? Silakan Pak Umar. Oh, Pak Umar lagi nge-freeze kayaknya. Oh ya. Gantian ya, masa ibu-ibu terus ya? Oke, iya. Mas Teddy, boleh? Iya Bu, baik. Pak Terima Umar. kasih Bu. Terima kasih Bu Fajri, Bu Mayati. Saya Umar dari Tangerang, usia 52 tahun. Keluarga saya tidak utuh, maksudnya ibunya anak-anak sudah tidak serumah lagi. Anak pertama saya Rahalil Raka Putra, usia 21 tahun. Yang kedua Salsabila Aulia Putri, usia 17 tahun. Buat saya dan anak-anak, keluarga adalah tempat belajar, Ibu. Demikian. Terima kasih. Oke, Pak Umar, keluarga adalah tempat belajar. Luar biasa. Terima kasih untuk Kakak Muti, juga Pak Umar, yang sudah sharing ya, memperkenalkan diri tentang keluarga, dan ada quotes-quotesnya juga. Oke, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah lagu tadi ya, kalau Mbak Dewi ya, Keluarga Cemara gitu ya, yang akan menjadi intro dari round 1 kita. Oke, kita dengarkan ya bersama teman-teman. Boleh sambil nyanyi juga boleh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Yuk kita nyanyi bareng ya teman-teman. Boleh open mic-nya ya. Selamat pagi, Emak. Selamat pagi, Abang. Hari Hari ini
terima Terima kasih kasih Emak. emak, Terima kasih. terima kasih abang, Terima kasih perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Keluarga Tiada 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 keluarga. Selamat pagi emak, abang, hari-hari ini terima kasih emak, terima kasih abang, sehari-hari bagi kami putra putri yang pagi abang, hari-hari ini terima kasih mak, terima kasih abah, tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Nah, ini dia. Terima kasih teman-teman, kita sudah nyanyi bersama. Ya, semoga selain kita juga menjadi rileks, tapi kita juga bisa memaknai dari lagu Keluarga Cemara tadi. Ya, sekarang kita kenali yuk apa sih makna dari lirik yang ada tadi, yaitu ya tentang makna keluarga, ya tentang harapan kita kepada keluarga. Nah, teman-teman, ya banyak orang memiliki makna sendiri ya yang terhadap keluarga ini. Jadi di sini yuk sama-sama kita cari dalam diri kita apa sebenarnya makna keluarga itu bagi diri. Mana bagian yang kokoh yang sudah sesuai dengan harapan kita dan bagian mana yang masih butuh perbaikan. Ya. Apa yang sesungguhnya ya kita harapkan terjadi pada keluarga kita sih, ya. Dan seperti apakah mutiara itu nantinya, ya. Nah, oke. Sekarang kita coba mainkan dengan kartu. Bisa dibantu Mbak Mariati? Ya, buat yang teman-teman yang udah punya toolsnya bisa pakai toolsnya masing-masing ya Mbak Fadri ya. Boleh, iya tentunya bisa, Mbak. Boleh ya. Oke. Teman-teman yang boleh pakai dengan pangtemnya ya, pungtungnya silahkan pilih satu kartu. Untuk teman-teman yang belum punya kartu, Mbak Mariati bisa bantu nanti kita masuk ke website ya Mbak ya. Ya, ini saya lihatin ya, kita akan masuk ke website. Nah, oke. Ini dia kartu facing up ya, berarti artinya teman-teman boleh pilih gitu kan, kartu yang ada di sini. Oke. Teman-teman boleh pilih mana ya satu kartu ya yang paling menggambarkan, yang paling terkoneksi ya, dengan makna keluarga bagi teman-teman. Oke. Pilih satu.
Sudah? Buat teman-teman yang tidak memiliki kartu, boleh di ini dulu ya. Boleh diamatin dulu ya foto yang ada di depan ini. Silahkan, kalau sudah pilih, teman-teman amati betul-betul kartu yang teman-teman pilih. Ya, apapun boleh, teman-teman boleh melihat dari sudut manapun. Ya, boleh dari warna tadi, dari detailnya, gitu ya. Bahkan dari memori, dari kisah yang ada, dari kata-kata yang ada di situ. Ya, silahkan koneksikan itu dengan pengalaman, dengan kisah teman-teman, ya, mengenai makna dari keluarga. Amati betul-betul, lihat detailnya. Oke, kalau sudah, kita sharing yuk. Saya mau sharing. Iya, Maret. Oke, silakan Maret, kartunya apa nih? Nah, ini kartu saya nih dari Pungtum. Wow. Terus kalau tadi ditanya apa makna keluarga gitu ya, nggak tahu tiba-tiba dapatnya ini aja gitu. Perasaan yang muncul sebenarnya ketika ngelihat foto ini adalah nano-nano banget gitu ya. Apalagi ngelihat wajah anaknya ini yang berhasil tangkap kodok gitu. Ya ada senangnya gitu ya, tapi ada ngeri-ngerinya sedap gitu ya. Jadi semacam itulah keluarga ya, artinya mau senang, mau sedih, mau apapun selalu ada, ya nggak sih gitu. Kalau untuk saya itu selalu ada, dan kalau saya bayangin maknanya gitu ya, justru saya di foto ini tuh saya kodoknya gitu ya. Kodok itu kan sukanya lompat-lompat gitu kan. Jadi kalau dibilang saya juga orangnya cukup suka apa ya, loncat-loncat kemana-mana gitu ya. Tapi artinya apa ya, bisa aja gitu ya keluarga saya itu mendapatkan saya kembali kalau saya kemana-mana. Artinya kemana-mana itu kalau entah itu dalam kondisi down atau hilang gitu ya, hilang dalam tanda kutip, dan mereka selalu menemukan saya kembali. Jadi itulah makna keluarga. Thank you. Terima kasih, Mbak Red. Iya. Kalau harapan Mbak Red sendiri, bagaimana Mbak Red? Harapannya ya. Kalau harapan, saya ngelihatnya ini, tangannya. Artinya tangannya waktu nangkep ini kan, nangkep kodok itu kan nggak gampang gitu ya. Harus berani kotor dan lain-lain. Kalau harapan, harapannya adalah mari memainkan dinamika dalam keluarga ini bersama-sama gitu ya. Kalau harus tangkap kodok rame-rame, ayo kita tangkap kodok rame-rame gitu ya. Nggak takut kotor, tapi semua bisa have fun di dalam prosesnya. Entah itu proses yang ngeri-ngeri sedap, tapi kita bisa jalanin semua itu melaluinya dengan fun. Itu harapannya. Jadi berproses bersama ya Mbak Red ya? Yes. Oke. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Red. Oke, teman-teman boleh yang lain tulis di kolom chat juga boleh. Silakan. Ya. Oke. Satu lagi terakhir. Adakah yang mau sharing juga? Pak Temi. Oke, Pak Temi. Kan dari jauh kan. Dari Padangaya nih. Ya. Ya, makasih Mbak. Iya, silakan Pak. Ya, bagiku makna keluarga bagiku adalah saling menerima, saling melengkapi, tidak saling melepaskan ketika ada masalah, tapi justru saling memeluk dan menggenggam.
Tidak perlu banyak syarat untuk mencinta. Cukup terima dan melengkapi. Itu aja sih. Iya. Ketika mendapat kartu itu, perasaan yang paling dominan apa yang dirasakan Pak Demi? Dukungan sih, support ya, saling menerima, saling percaya. Karena nggak mudah ya anak laki-laki ini mempercayakan dirinya untuk digendong gitu kan. Iya. Oke. Itu aja sih Mbak, makasih. Iya, terima kasih juga Pak Temi. Oke. Ya, ini saya bacakan satu dari Mbak Ahyani ya. Makna keluarga, alam bebas untuk tumbuh dan berkembang di tengah hutan belantara kehidupan, namun selalu balik ke fitrahnya untuk saling kasih sayang. Harapanku, always unity. Aduh, so sweet banget Mbak Ahyani. Terima kasih untuk sharingnya. Jadi itulah ya teman-teman. Kita sendiri mungkin punya makna yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh tadi oleh Pak Emi gitu ya, oleh Mbak Red, juga oleh Mbak Ahyani gitu. Tetapi satu hal yang terkoneksi di sini yang bisa saya dapatkan adalah bahwa keluarga itu penting. Ya. Keluarga itu sangat bermakna dan karena itu menjadi penting untuk kita. Karena yang bisa menerima ya kita seutuhnya itu adalah keluarga. Oke. Nah, sekarang teman-teman dari proses yang pertama ini, apa insight yang teman-teman dapatkan? Ya, ketika kita mencari makna keluarga. Oke, sudah ada Mbak Susi. Silakan Mbak Susi, boleh di-unmute. Mbak Susi? Oke. Oke. Boleh ditulis di kolom chat juga, teman-teman ya, tentang untuk insight-nya dari proses kita tadi. Yang pertama, bagaimana kita mencari makna, ya. Oke, Mbak Susi nggak bisa. Selanjutnya aja, ada something. Oke. Oke, ini ada juga bahasan tentang drakor ya. Seru deh pokoknya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua ya, teman-teman, tentang puisi. Ya. Apa puisi-puisi dalam keluargaku? Nah, puisi ini kan untayan kata, ya, untayan kalimat yang punya makna tertentu buat masing-masing kita. Tiap puisi tentunya punya pesan, punya cerita. Ada puisi cinta, ada puisi duka, puisi penuh semangat, puisi tentang kerinduan, gitu ya. Dan juga puisi yang memuja Sang Pencipta. Nah, puisi itu ibarat episode-episode yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Dalam keluarga kita ada keberhasilan, ada kebahagiaan, dan juga ada kesedihan, terkadang ada kehilangan, yang semuanya itu silih berganti. Ya. Ada juga kisah yang lain, dan yuk sama-sama kita coba untuk kali ini untuk mengenali apa kisah dalam keluarga kita, apa kisah dalam kehidupan keluarga kita selama ini. Nah, dalam hal ini coba teman-teman kita refleksi lagi dalam kehidupan kita berkeluarga, ya, bisa peran teman-teman sebagai anak, ya, ataukah sebagai tadi istri, ibu, sebagai ayah, sebagai suami, ya, dalam pernikahan yang sudah dilakukan sekian tahun, tentukan satu peristiwa yang paling bermakna buat teman-teman. Ya, coba hadirkan situasinya saat ini.
ya. Lalu kenali potensi, karakter, ya, kemampuan yang teman-teman miliki pada saat itu, ya, sehingga peristiwa tersebut bisa terwujud. Ya. Lalu hikmah, pembelajaran apa yang bisa teman-teman ambil dari peristiwa bermakna tersebut. Dan yang terakhir, boleh diberikan judul dari puisinya. Oke. Kita kasih waktu teman-teman untuk membuat puisi kisah, ya, dalam keluarga. Sambil membuat puisi, saya akan diiringi oleh instrumen. Silahkan, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Boleh ditulis, nanti kita sharing sama-sama. Oke, silahkan teman-teman. Boleh dicatat teman-teman, silahkan. Oke. Di kolom chat sudah ada yang sharing dari Pak Temi dan Bu Samantha ya luar biasa ini ya. Bu Samantha boleh sharing langsung nggak Bu tentang puisi dalam keluarga ini? Bu Samantha ini dari Malaysia loh, Mbak Wajri. Ya, ini sharingnya juga luar biasa, memorable banget nih. Kayaknya harus kita dengarkan bersama nih, Mbak. Boleh, Bu Samantha? Okay. Samantha, can you share to us?
Oh, sedang Oh, sedang. mengirimkan anak. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing, boleh? Silakan langsung. Boleh saya minta Mbak Mima? Mbak Mima. Ya, Faj. Oke, Ya. terima kasih. Ya, Mbak Mima kan sangat luar biasa deh, saya tahu kisahnya Mbak Mima, tapi pengen dengar langsung juga mungkin teman-teman. Silakan Mbak Mima. Oke, Fajri, terima kasih banyak teman-teman. Apa kabar semuanya? Oke, izinkan saya share. Tadi ketika diminta untuk sharing, diminta untuk nulis apa sih puisi dalam keluargaku dan peristiwa apa yang bermakna. Tadi ketika saya berusaha mengingat dengan cepat apa ya yang rasanya bermakna sekali di keluarga, terus tiba-tiba teringat peristiwa sekitar 11 tahun lalu, 11 atau 12 tahun lalu, ketika saat itu anak pertama saya jatuh dari sepeda. Dia cuman belajar naik sepeda, terus tiba-tiba dia jatuh, dan ternyata singkat cerita dalam 2 hari kami tahu ternyata dia gegar, kayak semacam gegar otak gitu ya, dan saya sampai sempat bawa itu, taunya sesudah saya bawa dia ke rumah sakit yang ketiga kalinya, sesudah 2 hari. Saya nggak ngeh di awal gitu bahwa itu cederanya cukup parah, dan pada saat dia harus dioperasi gitu ya, itu peristiwanya benar-benar buat kami sangat cepat. Dari pagi dia sudah muntah-muntah, terus kemudian siang didiagnosa dokter gegar otak, terus harus segera dioperasi. Pilihannya hanya itu pilihan yang terbaik menurut dokter, tidak bisa pakai obat. Dan pada saat itu sambil menunggu momen dioperasi malamnya, itu adalah buat saya momen yang amat sangat berat dalam hidup saya. Salah satu momen yang sangat berat karena waktu itu saya sangat takut kehilangan dia. Saya sampai bilang sama Allah gitu bahwa ya Allah tolong kasih saya kesempatan kedua untuk memiliki dia, jangan kau ambil dia gitu. Dan itu luar biasa sekali, sangat melelahkan lahir batin gitu ya. Dan pada saat itu juga suami saya juga sangat tidak kuat pada saat itu ya, tapi kami berusaha saling mendukung, dan kemudian pada saat itu kami juga merasakan dukungan luar biasa sekali dari keluarga terdekat, sahabat-sahabat yang bertubi-tubi gitu. Dan alhamdulillah momen itu bisa dilalui, dan dalam waktu sekitar 1 minggu sesudah itu Naya sudah membaik, meskipun pada saat itu dia harus benar-benar botak gitu ya, dari rambutnya yang sangat panjang dan ikal rambut keriting curly banget gitu. Itu sih. Terus kemudian yang harus dikorbankan begitu saya merasa semua yang kita miliki pada saat itu harus kita pertaruhkan gitu ya, cukup banyak biaya yang harus dikeluarkan. Terus kemudian tapi itu bisa dilewati dengan kekuatan, kebersatuan, dengan cinta gitu. Dan judul puisi itu buat saya adalah saya nggak mau kehilangan keluarga. Ya, terima kasih ya Mbak Mima sudah membawa kita dengan kisah Mbak Mima ya, dengan peristiwa yang paling bermakna bagi Mbak Mima, yang juga mudah-mudahan bisa terkoneksi juga buat kita semua ya teman-teman, betapa keluarga itu sangat berharga sehingga kita sangat tidak ingin untuk kehilangan itu gitu ya Mbak Mima ya. Iya. Iya. Nggak bisa ngomong. Bikin saya sedih Mbak Mima, Masya Allah ya, luar biasa. Dan sungguh kalau kita cermati dari kisah Mbak Mima, dari puisinya Mbak Mima, adalah adanya dukungan, ya, ada resources yang senantiasa mensupport, ya, memberikan dukungan, cinta, kekuatan, dan itulah kekuatan sesungguhnya teman-teman dalam keluarga, ya, cinta yang unconditional love, ya, tidak bersyarat,
itu merupakan salah satu pilar utama yang bisa membuat keluarga kita itu bisa menjadi keluarga yang tangguh. Terima kasih sharingnya sekali lagi Mbak Mima, luar biasa. Oke teman-teman, tentunya teman-teman sendiri masing-masing punya puisi dan kisah yang tidak kalah bermakna, ya. Dan mudah-mudahan itu terus menjadi inspirasi buat diri kita masing-masing. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini bisa menjadi satu koneksi buat kita, sehingga kita memiliki spirit yang sama untuk membuat keluarga kita menjadi lebih tangguh dan bisa memberikan cinta tanpa batas untuk semua anggota keluarga kita. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke. Nah, sekarang ada kisah tentang mutiara laut. Ya, kisah ini, ya, saya minta ada yang bantu membacakan, boleh? Siapa ya? Mbak Astri, boleh Mbak Astri? Mbak Astri. Aku bisa, Mbak Fajri. Oh, oke, Mbak Indah, Masya Allah, terima kasih, my coach. Silakan Mbak Indah. Ya, oke, aku stop video dulu ya, biar bisa menyimak. Nih. Sang anak kerang mendekat pada ibunya. Menarik nafas panjang, dia bertanya, "Ibu, boleh aku bertanya?" Sang ibu kerang pun menjawab dengan suara lembut. "Tanyakan apa yang ingin kau tanyakan, anakku. Aku akan menjawab sebisaku." Dan lagi, sang anak menghela nafas panjang. "Ibu, mengapa aku begini? Aku tidak indah, warnaku kusam, tak cerah jika dibandingkan dengan kerang-kerang yang lain. Mereka lebih cantik, Ibu, warna mereka cerah. Sedang aku tak pernah pantas jika disejajarkan dengan mereka. Bahkan tak jarang mereka merendahkanku. Kadang aku bertanya, apa salahku? Aku tak meminta diciptakan seperti ini. Ini sungguh nggak adil, Ibu." Anak kerang itu berhenti, kemudian menatap jauh ke atas. Terlihat di matanya sedang menahan bulir-bulir bening. Sang ibu mendekat, kemudian mengusap lembut anaknya. "Anakku, coba kau dengarkan ibu baik-baik. Kamu bertanya mengapa kau terlahir seperti ini? Anakku sayang, Tuhan yang menciptakan semua makhluk yang ada di bumi sesuai dengan kehendaknya. Dan perlu kau ketahui bahwa tak ada hal yang sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Bahwa tak ada hal yang tak sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Semua pasti ada kekurangannya. Kesempurnaan yang kau maksud itu hanya menurut pandangan makhluk terhadap makhluk lain. Sesungguhnya, sebelum sempurna sesuatu itu, hanya Tuhan yang mengetahuinya. Anakku, tak ada satupun dari ciptaan Tuhan yang meminta ia diciptakan seperti apa yang dia mau. Karena semua sudah diatur sesuai dengan kehendak Tuhan. Tak perlu kau berkecil hati jika kau terlahir sebagaimana adanya dirimu sekarang. Kalau kau tahu, anakku, mutiara yang indah tidaklah selalu berasal dari kerang yang indah juga. Bahkan mutiara yang sangat indah, yang teristimewa lahir dari kerang yang mungkin luar biasa saja. Dan kau tahu mengapa Tuhan menaruhmu jauh di dasar lautan?
Itu bukan tanpa alasan, anakku. Tuhan menaruhmu jauh di dasar laut, agar siapapun yang ingin menemukan mutiaramu, dia tidak dengan gampang mengambilnya. Ia harus menyelam jauh ke dasar laut. Ia harus menghadang derasnya arus bawah laut hingga ia menemukanmu. Karena menemukan yang terbaik haruslah membutuhkan perjuangan. Lalu, tentang kerang lain yang memandangmu sebelah mata saja, jangan bersedih, anakku. Bukan mereka yang akan menilai bagaimana derajatmu, tapi Tuhan yang menciptakan kitalah yang pantas menilai diri kita. Dan bukan mereka pula yang tahu berapa harga dirimu, tapi ciptaan Tuhan lainnya yang berhati tuluslah yang bisa menghargai kehadiranmu, anakku. Terkadang mereka hanya bisa menilaimu dari luar saja, tanpa mau menyelami lebih jauh lagi untuk menemukan sisi terindah darimu. Yakinlah anakku, tak ada yang sia-sia Tuhan ciptakan. Semua ada nilainya. Terlebih lagi jika kau punya hati yang tulus. Sesungguhnya ketulusan dan keikhlasan hatilah yang memberi nilai tertinggi terhadap kita. Tidak pun bernilai di mata makhluk, namun sangat bernilai di sisinya. Anakku, kau lebih indah dari yang kau bayangkan. Bahkan lebih dari yang mereka bayangkan tentangmu. Demikian Mbak Fajri. Terima kasih Mbak Indah atas kesediaannya. Oke, teman-teman, kita masuk ke round yang ketiga. Ya, kita pakai lagi kartu point of view. Bagi teman-teman yang sudah punya, boleh silahkan ambil dari coaching game. Ya, lalu dalam keadaan tertutup ya, facing down ya, teman-teman. Nanti Mbak Man akan membantu untuk teman-teman yang belum punya kartunya, jadi nggak usah khawatir. Nah, ada dua pertanyaan yang akan kita koneksikan ya dengan kartu yang nanti kita ambil. Yang pertama, untuk menjadi mutiara yang indah, maka hal yang sebaiknya aku lepaskan atau kubuang dari diri ini apa? Ya. Lalu yang kedua, spirit apa yang perlu kuhadirkan sehingga mutiara dalam keluargaku itu bisa terhadir dengan sepenuh indahnya. Oke, silahkan teman-teman yang sudah memiliki kartu untuk mengambil. Tertutup ya, facing down ya teman-teman, the coaching game-nya. Dan buat teman-teman yang tidak punya, boleh lihat di slide. Mbak Mariati sudah membantu kita. Oke. Oke, teman-teman sudah lihat semua yang belum punya kartu, tidak apa-apa. Ini ada satu kartu yang bisa kita maknai bersama. Ya, silahkan lihat gambarnya, ya, fotonya, detailnya, dan koneksikan itu dengan hal apa yang harus kulepas agar tak mengganggu proses tumbuhnya keluargaku untuk menjadi mutiara. Mengapa melepas hal itu penting? Lalu spirit apa yang akan kuhadirkan dalam keluargaku sehingga keluargaku bisa bertumbuh menjadi mutiara yang indah. Oke. Untuk teman-teman yang mau sharing, boleh silakan satu orang. Yang lainnya boleh di kolom chat. Oke, yang sudah punya kartu mungkin. Saya minta tolong Mbak Ina, boleh Mbak Ina?
Iya, Mbak Ina. Mbak Ina dapat kartu apa, Mbak? Kayaknya sinyalnya ya. Oh, Mbak Ina suaranya Iya, kurang, Mbak Ina. terima kasih Mbak Adri. Iya, ini kebetulan internetnya lagi nggak stabil. Putus-putus ya? Oh iya, agak putus-putus. Tapi udah jelas kok, Mbak Ina, silakan. Oke, ya. Kebetulan kartunya jauh dari jangkauan, tapi saya tadi terkoneksi dengan kartu yang tadi di Mbak Mariati tampilkan. Oke, Mbak Ina, gimana Mbak Ina? Yang tangan, ya, mutiara dalam keluargaku. Ya. Tadi sebenarnya saya udah bikin puisi, Mbak Fajri. Ya. Wina boleh ya internetnya off video dulu sementara supaya suaranya lebih ya. lancar. Oh iya, kayaknya networknya bermasalah ya Mbak Ina ya. Oh gitu ya. Oke, Mbak Ina. Kalau gini lebih jelas? Oke, udah Mbak Ina. Boleh. Kalau gini lebih jelas. Gitu ya caranya ya kalau nggak stabil ya videonya dimatikan. Ya, tadi sebenarnya saya bikin puisi Mbak Fajri, tapi nggak apa-apa ya. Tawa bersama. Masing-masing kami punya keunikan masing-masing. Kami saling menerima keunikan kami satu dengan lainnya. Terkadang memang ada kemarahan, kesedihan, kecemasan, kegalauan. Namun di keluarga kami, senyum dan tawa jauh lebih banyak dan dominan mewarnai hari-hari kami. Bersyukur dengan semua kasih sayang dari Allah yang dihadirkan buat keluarga kami. Spirit kami adalah dengan semua karunia yang Allah berikan, kami harus lebih peduli untuk sesama. Ya, kayak gitu. Jadi mutiara dalam keluargaku adalah bersyukur ya dengan nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak. Seperti itu. Spiritnya apa? Spiritnya karena Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat, maka kami juga harus lebih berbagi gitu. Harus lebih banyak peduli untuk juga sama-sama memberikan waktu lebih banyak buat sesama. Seperti itu. Itu spirit dan mutiara dalam keluarga saya. Terima kasih Mbak Ina. Ini kita dapat 2 ya, puisi sekaligus juga sharing dari round 3 kita ya. Terima kasih Mbak Ina untuk sharingnya. Jadi memang Mbak Ina sendiri memaknai rasa syukur itu ya sebagai batu mengasah untuk mendapatkan mutiara yang terindah dalam keluarga Mbak Ina. Luar biasa Mbak Ina. Terima kasih atas sharingnya. Oke teman-teman, kita masuk yang selanjutnya ya. Teman-teman boleh di kolom chat memberikan sharing atas kartu tadi yang tentunya juga nggak kalah menarik ya dan sangat inspiratif. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, sekarang teman-teman silahkan mengamati kembali catatan-catatan yang sudah teman-teman buat mulai dari awal proses sampai terakhir tadi. Ya, mulai dari tentang makna keluarga, ya, foto tadi tentang makna keluarga, puisi yang teman-teman buat, ya, dan kartu ketiga tentang mutiara. Ya, nah apa yang terhubung dalam setiap catatan itu? Dan sekarang sama-sama kita buat yuk action plan-nya. Ya, saya kasih waktu 1 menitan ya gitu ya. Kira-kira untuk membuat action plan atau ini nanti bisa teman-teman bawa di rumah untuk dibicarakan bersama dengan pasangan, dengan anak-anak juga boleh gitu ya. Silahkan 1 kali 24 jam, ya 2 saja apa yang akan teman-teman lakukan. Lalu dalam 1 pekan ke depan 2 action plan
apa yang akan teman-teman lakukan. Lalu untuk waktu 1 bulan ke depan, ya, apa yang akan teman-teman lakukan? Oke, silahkan, ya, 1 menit untuk itu. Lewat kolom chat juga boleh sekali, nanti kita bacakan. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. Boleh tulis di kolom chat ya teman-teman. Silahkan. Oke. Kita bawa saja ya ke rumah. Dan saya berharap apa yang kita lakukan ini, ya, action plan-nya, ya, bisa nanti teman-teman diskusikan, ya. Ini saya mau sharing satu saja dari Ibu Sarinah Dewi. Dalam 1 kali 24 jam akan terus bilang senyum dan peluk, ya, Dewi, ya, karena belum bisa memeluk putra putri kami karena masih isolasi mandiri. Tetap semangat ya, Mbak Sarinah Dewi. Siap, semangat, semangat. Ya. Terima kasih sharingnya, Mbak. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita sudah sampai ke closing, ke akhir kegiatan kita nih, Mama. Iya, mungkin terakhir saja saya minta dari teman-teman untuk menuliskan 1 kata saja di kolom chatting tentang proses kita mulai dari awal sampai terakhir tadi. 1 kata saja teman-teman, silahkan. Sebagai closing ya, Mama. Boleh, Bapak Ibu, silahkan tuliskan di kolom chat 1 kata. What is your takeaway gitu ya hari ini ya? Betul. Gorgeous. Oke, Feeling gratitude. Wow. Value, Bu Ahyani, grateful, ya, menginspirasi, love, syukur, memorable, wah luar biasa, inspiratif dari teman-teman. Oke. Love, iya, dari Kakak Mitra, dari Mbak Samantha, grateful, dari Pak Daniel, amazing, ya, menguatkan, betul Mbak Ida, unconditional love dari Kakak Muti, dari Mbak Sarina, awesome, Pak Uman, saling asah, asih dan asuh, terima kasih Pak Uman. Oke, dari Mbak Amel, lembut, Mbak Amel Bali. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya secara utuh dalam proses ini. Merupakan satu kebahagiaan sendiri buat saya. Saya di sini mewakili teman-teman yang sudah melakukan coaching hal yang sama di 2 komunitas. Kami sangat bersyukur bisa berkenalan dengan POY, Bu Mariati. Ya, karena benar-benar ya tools ini luar biasa,
ya bisa sangat membantu dan sangat bermanfaat, sangat inspiratif dan benar-benar bisa anchoring segala-galanya ya, baik buat coachnya sendiri juga buat para coaching. Semoga bermanfaat. Acara kita malam ini saya kembalikan ke Mbak Mariati, silahkan Mbak. Yeay, luar biasa. Terima kasih Mbak Fajri. Boleh dong Bapak Ibu semua kasih aplaus virtual buat Mbak Fajri. Yeay. Thank you Mbak Fajri untuk sesi malam hari ini yang inspiring banget gitu ya. Dan saya yakin hal ini nanti bisa diduplikat ya untuk bisa juga dibagikan ke keluarga yang lain lagi sehingga keluarga di Indonesia terutama gitu ya bisa semakin berdaya lagi dan semakin menemukan mutiara-mutiara di dalam masing-masing keluarganya. Nah, buat Bapak Ibu yang hari ini hadir dan diundang oleh teman-teman yang sudah jadi tribe di Points of View Indonesia nih, nah dan pengen bisa main juga dengan toolsnya Points of View, gimana caranya? Jangan khawatir, Anda boleh terkoneksi langsung dengan teman-teman yang sudah mengundang Anda untuk hadir di tempat ini gitu ya, karena teman-teman pasti tahu sumbernya bagaimana gitu ya. Jadi kalau mau membeli tools, pengen punya toolsnya, boleh hubungi kontak orang-orang yang sudah menghubungi Anda untuk bisa hadir di tempat ini. Dan kalau teman-teman mau tahu lebih jauh, itu juga bisa terkoneksi dengan teman-teman yang sudah mengajak pada malam hari ini. Dan saya mengingatkan juga untuk minggu depan, kami masih hadir lagi ya di hari Rabu, dan sesinya akan lebih menarik lagi, bahwa bagaimana menggunakan tools Points of View untuk ice breaking. Nah, teman-teman yang kepengen tahu, Bapak Ibu yang ingin tahu, wah udah langsung asik-asik gitu ya. Nah, apalagi di momen virtual ini, bagaimana kita bisa membuat training kita atau mungkin workshop kita secara virtual itu bisa semakin menarik lagi ya. Dan kalau kita sudah punya tools-nya nih, nah ini gimana caranya kita menggunakan tools ini semakin powerful lagi dan juga lebih seru, nggak cuma deep tetapi juga bisa light, dan itu ternyata juga bisa menimbulkan satu semangat, memberikan satu energi sendiri buat peserta. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini, terima kasih untuk Bu Fajri, lalu juga untuk teman-teman yang sudah semuanya hadir pada malam hari ini, dan kiranya semua keluarga dari kita semua semakin diberkati gitu ya, dan bagaimana keluarga kita juga semakin harmoni, semakin dekat lagi untuk juga bisa berbagi pada yang lain. Demikian, sampai jumpa lagi di Rabu mendatang. Jangan lupa hadir kembali. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Mariati. Bu Fajri, terima kasih semuanya. Thank you, Bu Mariati. Boleh open mic Terima gitu ya, kasih, Bu Mariati, Bu Fajri. Mbak Fajri, terima kasih. Mbak Margaret. Terima kasih, Bu Mariati. Mbak Margaret. Luar biasa. Thank you ya, Bu Fajri. Thank you, Liliana. Bu Margaret, terima kasih. Bu Dewi. Terima kasih banyak, Mbak. Finally. Thank you. Keren. Terima kasih Bu Rabu Mariati. depan insya Allah gabung lagi, Iji. Thank you Pak Terima kasih Temi. semuanya, Ibu Mariati. Iya, Pak Terima Temi. kasih. Terima kasih banyak, Pak Temi. Thank you Kak Uma. Terima kasih. Om Margaret, the Mbak best. Indah. Terima kasih. Thank you Terima kasih banyak Mbak Ade. semuanya. Margaret, Mbak Bima. Mbak Thank you. Mariati, Mbak Indah. Indah, semuanya. Masya Allah, keren banget insight-insightnya. Iya, teman-teman ya, baca di kolom chatnya luar biasa. Terima kasih banget, Masya Allah. Izin live, Bapak Ini Ibu. yang hadir juga dari Puspaga dari berbagai daerah juga hadir kayaknya ya, Bang Fajri ya. Betul, Mbak Maria. Makanya ini di-share di grup konselor Puspaga se-Indonesia. Loh, aku di situ loh, Mbak. Aku di situ. Mari. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Izin live. Izin live Sampai bertemu duluan. lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Selamat istirahat Terima kasih semua. kembali, Bu. Semoga Terima sehat-sehat kasih. semua. Amin. Terima kasih, Mbak Des. Terima kasih Fajri. Love. Iya, love juga buat Mbak Des. Love Ade semuanya. Mbak Nima, aku kangen. Sama kangen banget.
Semuanya. Kita nggak kelar-kelar. Aduh gimana nih? Nggak kelar-kelar, nggak pengen keluar. Bapak Ibu, saya ini ya. Datang. Kita tutup, Mbak. Iya.